Apa kata Nabi? Tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fazfar bizatiddin taribat yadah. Nikahilah perempuan itu karena 4 sebab. Jadi kita ni kata Nabi suruh menikah, pilih perempuan karena 4 sebab. Pertama, limaliha, karena kayanya. Jadi menikahlah dengan perempuan karena dia memang kaya. Kalau kayu kan sanang Pak. Kan tak perlu bakurih dah tu. Yalah kayu aja mah. Ya dah. Walaupun janda. Ya, tak apa-apa. Ya, kan kini musim Pak, janda kaya menikah dengan berondong kan. Itu. Ya. Nah, jadi tidak apa-apa kalau pertimbangnya itu. Ya, misalnya bisa jadi ada laki-laki tertentu yang dalam tanda kutip gak pamalih Pak ya. Kan ada Pak. Ya kan ada kan, ada laki-laki tertentu kok gak dari ketik nak biasa merasai Pak. Sementara kolah malih dulu. Ya kan, pencarian tak ada, kepandaian tak ada. Tapi bantu lah mencakau. Ya. Bantu lah. Ada jando yang sudah kematian suami dapat warisan 1 triliun Pak. Nah kalau ya begitu menikahlah kata Nabi. Ya nikahilah perempuan itu karena hartanya, boleh Pak. Itu pertimbangan kita tuh boleh. Kalau beli rumah dapat janda. Ya rancak mana namanya? Bawa rumah balik tapi kawan mau ni langsung kan? Ya. Boleh pertimbangan kita menikah karena harta. Memang begitu Nabi memerintahkan nikahilah perempuan itu karena 4 sebab. Pertama karena dia kaya, nikahilah. Nah, karena boleh jadi Pak dalam sistem waris begini. Misalnya Pak kalau menikah dengan janda kan, misalnya janda lah tua Pak. Misalnya saya terima menikahi fulana binti fulan dengan mas kawin sekian tunai. 2 jam itu mati ibu Pak. Ya, dapat 500 miliar Pak. Separuh, kan? Kan untuk modal rumah cik lagi kan. 500 ya. Jadi kalau pertimbangnya kaya boleh. Yang kedua, lihasabiha, karena keturunannya. Hasab. Anak bupati, anak gubernur, anak menteri. Karena memang dia orang-orang penting. Sebab kalau menikah jual anak orang penting tu awak tak bawa penting je tu lah. Ya. Sebab kalau orang penting tu Pak, jangankan anak minantunya, kucingnya pun dipuji orang ni Pak. Ya. Kalau awak berkawan je Pak Gubernur Pak, kucing Pak Gubernur pun awak puji-puji tu. Nah, tu risiko kalau kita menjadi bagian orang penting tu Pak. Ya. Maka dulu orang menikah karena memang ini orang penting ini, ya. Ya, karena keturunannya keturunan orang hebat. Boleh. Atau li jamaliha, karena cantik. Memang tak kayu lah Pak, tapi rancak. Memang condong mata kena rancak dah. Jadi kalau pertimbangan menikah tu cantik boleh. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Ya. Tapi kata Nabi, dari 4 orang ini, kriteria ini, fazfar bizatiddin, yang paling beruntung kalau dia memilih menikah karena faktor agama. Taribat yadah itu istilah orang Arab. Dulu orang Arab Pak kalau makan, kalau sambako sabana lama, maka dia akan menghapuskan tangannya ke pasir tuh Pak. Itu bukti tidak ada bahasa yang bisa dikecian untuk menyabui lamanya. Ya. Saking lamanya dulu orang Arab Pak, dia akan begini. Itu tandanya tidak bisa kata-kata mengungkapkan puasnya makan gitu. Jadi kalau ada orang menikah karena pilihan agama, bahasa sederhananya dia akan puas dunia akhirat yang kepuasannya tidak akan digambarkan. Kalau dia memilih karena agama. Jadi agama kita ini apa Ibu memang ya mengutamakan untuk menikah itu faktor agama. Walaupun ada pilihan cantik, ada pilihan kaya, ada pilihan keturunan. Tapi agama ini yang paling menentukan. Kecuali ada kampe-ampeknya Pak, rancaknya. Nyo rancak, kayu, anak orang penting, itu salihah lah Pak.
Kok ada yang cetu Pak, itulah seberuntung-beruntung manusia. Tapi yang kapanu ampe-ampe kan jarangnya Pak. Adonya kayu tapi bantu kurang, ya Pak ya. Nah, ada bantu kurang tapi kayu, tapi saling menimbuan lah. Nengka sampuronu makanya ada kawan ambo lo Pak. Adanya nikah tu kecek kawan. Pak kalau dapet nale, ya sama nya. Ya. Kalau nak carian lah aja. Kita ria ada ando. Ya kalau kita kerjanya tu seperti yang diselah. Nyerancak kayu. Anak pejabat salihah cek kawan dia ada yang sobok cutu ancak tu dan lu cak ada kan kang ada jadi itu langka Pak. Tapi kalau tidak ada yang empat ini yang sempurna, maka agama yang paling utama. Kenapa agama Pak? Karena dengan agama ini hati seorang suami itu akan tenang, dengan agama hati seorang istri akan tenang. Kalau istri cantik mana Pak? Kalau istri cantik awak pergi kerajo Pak, kadang seminggu udah pulang Pak. Itu tak tanang kerajul. Kalau tidak punya agama Pak, yakinlah Pak. Kalau bernikah karena cantiknya, awak pergi kerajo tu Pak tidak nyaman meninggalkannya Pak. Kalau agamanya kurang Pak, apalagi orang sebala lah panjang-panjang caliaknya kan. Kan ada begitu tu Pak. Ya, dan banyak laki-laki ini Pak, suami-suami ini yang di luar rumah dia stres memikirkan istri yang tinggal tu. Karena dia kurang yakin dengan istrinya karena agamanya jadi kurang. Tapi kalau agamanya kuat Pak, maka berapa lama pun kita tinggalkan, kita akan tenang. Itu hebatnya agama. Seorang perempuan memilih suami karena agama. Kalaupun suaminya tidak pulang sekian hari, dia tidak akan curiga Pak. Kenapa? Karena ada agama yang membuat hidup istriku akan tenang Pak. Nya makoknya istri ko tidak nyaman, suaminya keluar rumah tidak pulang-pulang, kan dek suami ko nggak tantu ujung pangka kadang-kadang lah Pak. Ya agama kurang. Ya halal haram jak jali dia. Itu tidak nyaman istri kalau itu Pak. Makanya tidak ada satupun perkara yang bisa mengamankan kita kalau berumah tangga itu kecuali agama masing-masing itu kuat. Termasuk soal hak dan kewajiban. Istri yang mengerti agama, dia tidak akan kemana-mana kalau tidak sepengetahuan kita Pak. Itu perempuan yang tahu agama. Yang tidak tahu agama Pak, awak apa nyopai dah tu Pak. Ada istri yang begitu Pak, suaminya pergi kerja Pak, lapai suaminya nyopai dah leh, kan kamarinya Pak. Mohon maaf, kadang ada yang pergi ke hotel kayak Pak, ada yang janji kawan alumni segala macam, itu karena agama kurang tu Pak. Kalau istri ini mengerti agama, kemanapun dia keluar rumah, suaminya dia dikasih tahu. Dah, ambo KPK situ lah, ada pertemuan itu, ada acara itu dari jam sekian sampai sekian, lai boleh hendak. Itu agama Pak. Hanya perempuan yang beragama baik yang begitu. Tapi kalau enggak, dia akan berbohong pada suaminya. Termasuk kalau agamanya baik Pak, seorang istri itu kalau belanja dia kasih tahu juga suaminya. Dah, ambo kabaliko beko. Baalai ada piti ndak, atau le cukup ndak, atau le boleh ndak berbali tu. Itu kena agama tu Pak. Kalau ndaknya suruh-suruh belanja itu tu Pak, yakinlah kamu. Ya, dia lagi piti beko Pak nyo belanja kalau mak dinyo Pak nak kebutuhan bagai tu. Ya. Jadi agama tu yang menuntun rumah tangga aku bisa puas, suaminya puas, istrinya puas. Itu kenapa dari sekian pilihan-pilihan tadi, kata Nabi yang paling puas dia kalau memilih agama. Karena kalau harta tak permanen Pak. Ya, kadang datang, kadang pergi. Ya, banyak orang kaya tiba-tiba mendadak miskin ya. Cantik juga tak permanen Pak. Cantik itu kan kalau lai pandai perawatan. Kalau tidak cantik sampai 10 habis itu Pak, sampai 5 habis itu. Apalagi kok beranak tarui. Ya, apalagi perawatan kurang lah, badak baris itu. Tuh, tidak kelamu lah tu Pak. Kalau lespa dia acok lah itu Pak. Ya. Keturunan ya, jabatan kan tidak lama juga Pak. Yang permanen itu agama. Makanya seorang suami akan nyaman keluar rumah ketika istri yang ditinggalkan dengan agama. Seorang istri akan nyaman suaminya keluar rumah kalau suaminya punya agama yang baik. Maka tidak ada yang paling bahagia kalau kita masing-masing punya pertimbangan agama tu. Makanya Pak, awak kalau kami cari menantu Pak, ya memang agama kau nomor 1. Kini kau dek standar hidup sukses orang kau materi Pak. Sehingga kini kau orang kalau cari menantu selalu pertanyaan pertama tu ukurannya pekerjaan. Ya Pak. Kalau cari menantu di mana kerajo? Ya Pak ya. Kalau dokter itu 2 hari 2 malam pesta Pak. Ya enggak, di gedung pestanya tu.
Tapi kok gari masajiknya, mendoa sih seketiknya Pak. Mendabi ayam sesikut. Tidak apa-apa mau cari dokter, mau cari pengusaha, mau cari perwira, tidak apa-apa. Yang penting agama. Agama itu bukan berarti dia ustadz, tidak mesti Pak. Bukan harus dia buya, tidak. Agama itu dia punya pemahaman yang baik tentang agamanya. Dia mengerti mana yang boleh, mana yang tidak, mana batas-batas yang dia tidak boleh langgar, tidak boleh lalui. Itulah agamanya. Di rumah tangga juga begitu Pak. Suami yang mengerti agama, dia tahu Pak, bagaimana memperlakukan istrinya dengan baik. Ya, bagaimana dia memenuhi kebutuhan istrinya. Makanya Nabi mencontohkan, ya khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kamu yang paling baik pada istrinya. Itu bahasa agama itu Pak. Dan saya yang paling baik dengan istri saya. Coba contohnya Pak. Nabi Muhammad itu kalau pulangnya terlambat, lampu sudah padam. Zaman dulu kan tidak pakai listrik Pak ya. Rumah sudah terkunci. Berarti kunci, kalau dulu kan kuncinya santuang Pak. Santuang di palang anak-anak. Di dalam Pak. Jadi yang membuka pintu udah orang tidak di luar bisa loh Pak. Harus orang di dalam membuka pintu. Maka Nabi itu kalau sudah pintu rumahnya terkunci, Nabi itu tidak pernah menokok pintu itu Pak. Nabi itu tidur saja di luar Pak. Kenapa? Karena dia tidak mau mengganggu tidur istrinya. Kenapa? Karena boleh jadi istrinya lelah tadi mengurus anak-anak. Dan kalau terganggu, dia Pak, kepalanya sakit. Bawa kalau misalnya baru tak kalau Pak dijaga orang kan paniang Pak. Itu tidak mau lalu kalau itu. Nabi tidak mau menjadikan istrinya Pak, dia tuh beban bagi istrinya. Sampai ketika istri sudah tidur pun dia tidak mau membangunkan istrinya. Itu kena agama tuh Pak. Karena dulu suami-suami kok Pak. Pulang minum jam 2 Paknya tokok pintu tuh. Ya. Nggak pulang dari apa itu, dari berbuat baik itu, minum. Ya kok pulang ngaji tak halakan tak pahala. Tapi saran ambo Pak, bawa kunci surang-surang. Jadi apa kalau pulang, nah, jangan apa tokok pintu. Wah itu yang masalahnya tuh. Ya jadi karena mereka tuh kalau sudah tidur nanti kalau bangun tiba-tiba tuh Pak susah tidurnya lagi itu. Beko mungkin lamunya lalu Pak jam 3 nanti kalau subuh terlambat esok tuh. Ya. Jadi kalau dia sudah tidur biarkan dia tidur, jangan diganggu. Biarkan dia tidur, ya kita bawa kunci sendiri. Itu kalau suami mengerti agama Pak. Tapi suami tidak mengerti agama, nyetokok pintu tuh Pak. Tak peduli dia lah. Istrinya kata gaduh, istrinya kata menderita, tak pedulinya lah Pak. Ya. Itu kenapa Nabi itu diceritakan oleh Safiyah binti Huyai, itu istri Nabi itu. Kami kalau naik kendaraan onta, itu Nabi itu duduk jongkok dan kami menginjak pahanya. Itu Pak hebatnya Nabi itu ke istrinya Pak. Nabi duduk jongkok dan istrinya menginjak pahanya jadi anak tangga. Itu yang bisa begitu tuh istri yang suami yang punya agama tuh. Artinya dia memperlakukan istri itu seperti ratu. Makanya apa-apa orang rumah kalau ke masuk auto bukan pintunya tuh. Kadang-kadang ada apa-apa aku ya. Iya. Ah ya itu. Lah baru anak dulu, kadang sabalah kaki ibu usuk auto lah jalan. Ya. Iya. Jadi tidak ada satupun yang membuat rumah tangga itu akan puas kedua-duanya kecuali hanya faktor agama. Makanya itu penting. Misalnya istri kalau dipanggil suaminya dan dia paham agama, walaupun sedang memasak, dia akan matikan kompor itu. Karena dia paham agama. Nabi mengatakan walaupun kompor sedang hidup, matikan. Kalau suamimu memanggil. Dan dia akan mengatakan beko lah nampak dan masak, dia akan mengatakan itu Pak. Karena dia paham agama. Ya. Yang tidak paham agama begitu. Ya. Oleh karena itu apa Ibu? Kata Nabi, nikahi perempuan karena 4 hal. Karena harta, karena keturunan, karena cantik, dan yang paling beruntung kalau dia memilih karena agama, dia akan puas dunia akhirat. Nah itulah ya pengertian hati itu. Kalau ada pertanyaan silakan Pak.